Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua, anak-anak soleh dan solehah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai kebahasaan teks drama ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan kalian berdoa dahulu supaya pembelajaran lebih berkah dan bermanfaat. Baiklah, kalau sudah berdoa, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Baiklah, kita akan belajar mengenai kebahasaan teks drama ya. Nah, itu yang pertama ada kalimat langsung, yang kedua ada konjungsi temporal, yang ketiga ada kata kerja penggambaran peristiwa, yang keempat ada kata kerja penggambaran perasaan tokoh, dan yang terakhir ada kata sifat. Kelima kebahasaan ini akan Bulan bahas di slide selanjutnya. Baiklah, yang pertama adalah kalimat langsung. Kalimat langsung itu apa anak-anak? Dulu kelas 7 sudah pernah belajar kan kalimat langsung? Nah, kalimat langsung itu adalah salah satu jenis kalimat yang berasal dari sebuah kutipan pernyataan atau pembicaraan seseorang secara langsung. Jadi bentuk tulisan ya. Nah, cirinya apa? Ditandai dengan tanda petik 2. Itu ciri dari kalimat langsung. Selain itu, kalimat langsung juga memiliki ciri yang lain, yaitu huruf pertama pada kalimat yang dipetik menggunakan huruf kapital. Lalu kalimat petikan dan kalimat pengiring dipisahkan dengan menggunakan tanda koma. Lalu kalimat langsung yang berupa dialog berurutan harus menggunakan tanda baca titik 2 di depan kalimat langsung. Jadi kalau kalimat langsung itu ciri pokoknya adalah tanda petik 2. Perhatikan contoh ini. Ayah berkata, koma, petik-petik, aku harus kembali tepat waktu, titik, petik-petik. Nah, seperti itu ya. Lalu ada lagi yang kedua, petik-petik, aku sangat bersyukur, koma, petik-petik, katanya, koma, petik-petik, mudah-mudahan keluarga kamu akan selalu seperti ini, titik, petik-petik. Jadi kalimat langsung itu harus ada tanda petik-petik. Nah, seperti itu ya. Biar lebih jelasnya, perhatikan penjelasan dari Bu Wulan. Yang pertama itu perhatikan ya. Ayah berkata, koma, petik-petik, aku. Nah, perhatikan kata aku. A-nya itu harus besar. Pada huruf pertama setelah petikan itu harus huruf besar. Aku harus kembali tepat waktu. Titik baru petik, petik. Jadi tanda baca dulu baru petik, petik. Contoh yang ketiga coba perhatikan. Dira berkata titik 2. Nah, titik 2 itu kan tanda baca ya. Nah, petik-petik, kapan aku bisa pergi ke Jepang? Tanda tanya petik-petik. Nah, setelah titik 2 dan petik-petik tadi hurufnya harus besar. Jadi seperti itu ya anak-anak ya, untuk kalimat langsung ya harus teliti dan harus jeli, nggak boleh sampai salah. Yang selanjutnya adalah konjungsi temporal ya anak-anak. Jadi konjungsi temporal ini adalah konjungsi yang menyatakan urutan waktu, ditandai dengan kata sebelum, sekarang, setelah itu, mula-mula, dan kemudian. Contohnya ini, bersihkan luka pada kakimu, kemudian oleskan obat. Maksudnya di sini ada dua hal yang berbeda, yaitu antara luka dan obat. Jadi ada urutan waktu yang dihubungkan dengan kata kemudian, yaitu yang pertama bersihkan luka dulu, baru oleskan obat. Jadi ada urutan waktu yang harus dilakukan atau urutan kegiatan yang harus dilakukan, seperti itu. Contoh yang kedua, sebelum kelasnya dimulai, ibu guru meminta kami memperkenalkan diri. Jadi di situ ditandai dengan kata sebelum. Sebelum itu merupakan penghubung antara dua hal yang berbeda, yaitu kelas dimulai dan bu guru meminta memperkenalkan diri. Jadi ada urutan kegiatan, sebelum kelas mulai harus perkenalkan diri, seperti itu. Kebahasaan yang ketiga adalah kata kerja penggambaran peristiwa. Jadi kata kerja ini menggambarkan peristiwa apa sih yang terjadi dalam teks drama tersebut? Nah, kata-kata yang digunakan dalam kata kerja ini ada kata menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, menghadap, dan beristirahat. Contohnya ini, Putri Soya
dengan sengaja menyingkirkan Putri Andin karena cemburu. Nah, kata menyingkirkan ini kan merupakan kata kerja yang menunjukkan sebuah kejadian atau sebuah peristiwa yang tidak terduga, yaitu seorang Putri Zoya bisa dengan sengaja menyingkirkan Putri Andin hanya karena cemburu. Ini kan sebuah peristiwa yang tidak terduga atau sebuah peristiwa yang memang sengaja terjadi atau dilakukan. Jadi fungsi kata kerja menyingkirkan itu sebagai bentuk dari perwujudan suatu peristiwa ya. Yang dimaksud kata kerja di sini adalah untuk menunjukkan peristiwa apa sih yang sedang terjadi, seperti itu. Nah, kata kerja yang keempat yaitu kata kerja yang menyatakan pikiran tokoh. Kalau tadi kan menyatakan peristiwa, nah ini menyatakan pikiran tokoh. Jadi apa sih yang tokoh itu pikirkan? Nah, seperti itu. Contoh kata yang digunakan ada kata merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, dan mengalami. Contohnya begini, Pangeran Arthur mendambakan istri yang sempurna, tetapi itu tidak akan mungkin. Jadi kata mendambakan di sini mewakili atau menyatakan pikiran dari si tokoh, yaitu Pangeran Arthur, bahwa dia itu ingin sekali memiliki istri yang sempurna, tapi nyatanya tidak bisa. Seperti itu ya. Nah, kebahasaan yang terakhir adalah kata-kata sifat. Jadi dalam teks drama itu banyak sekali menggunakan kata-kata sifat ya. Contohnya ada ramai, bersih, baik, gagah, dan kuat. Kata-kata sifat ini menggambarkan tokoh, tempat, maupun suasana yang ada dalam teks tersebut. Contohnya ini anak-anak, pasar itu sangat ramai hingga pembeli berdesak-desakan. Coba ketika kalian membaca teks ini, apa yang ada dalam benak kalian, pikiran kalian? Ada kata ramai, berarti di sana itu ramai sekali, banyak orang saling berdesak-desakan, sesak, seperti itu ya. Jadi menggambarkan suasana bisa, menggambarkan tempat juga bisa. Tempatnya sangat ramai dan suasananya sangat gemuruh, seperti itu. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Terima kasih bagi yang sudah mau mendengarkan dan melihat video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, selalu ikuti protokol kesehatan. Silahkan baca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.